Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di live-nya Kompang Sumber Rezeki. Tentunya live-nya seperti biasa di tema sebagai peternakan rumahan budidaya ikan sistem bioflok. Ya, yuk mari kita bergabung bersama Kompang Sumber Rezeki ya. Kali ini live hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 16 April ya. Kita cek tanggalnya. Ini bulan April. Saya kameranya tidak dibalik ya, biar. Nah, ini kanan ya, kiri ya. Oke. Ini kanan, ini kiri ya. Jadi biar nggak keliru nanti pas di ininya nggak dibalik-balik lagi ya. Oke guys, kali ini temanya ini ini hari Rabu ya. Rabu ini 16 April. 16 April ya guys. Oke. Kali ini saya mengambil tema tentang ini ya guys, tentang bukan tema temanya tadi sebagai peternakan rumahan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ya. Nah, sekarang judulnya adalah saya mau membuat pakan alternatif untuk ikan nila ya, yang dengan sistem bioflok, dimana teman-teman mungkin pada belum tahu ya bagaimana cara membuat pakan alternatif ya. Nah guys, di sini sudah ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya terbuat dari tepung beras, tepung bekatu, dan juga pelet ya. Hanya 3 bahan, kemudian ada campuran tambahan yaitu dari probiotik dan juga vitamin ya. Kita saksikan terus bagaimana kelanjutannya. Nah, ini kita matikan dulu guys. Nah, kita matikan dulu. Ini saya kukus dulu ya. Tuh. Terbukti ini dikukus dulu bekatu dan juga berasnya ya. Terbukti ya. Karena apa? Supaya pencernaan di ikannya makin lancar ya guys. Nah, sambil menunggu agak dingin, kita perkenalkan dulu apa saja sih yang ada di kolam-kolam bioflok ini ya guys. Nah, ini kita kenalkan dulu kolam-kolam saya ya. Jadi bagi yang belum kenal ini ya, ini kolamnya saya punyai 5 kolam ya. Nah, ini ada kolam 1 diameter 2, kolam 2 diameter 4. Kolamnya itu saya isi dengan diameter 2, saya isi dengan burayak. Kolam diameter 4 saya isi dengan indukan. Kolam diameter 2,5 meter, kolam 3 yakni, dan kolam 4 itu diisi dengan ikan nila merah yang untuk pembesaran, dan ini pindahan dari burayak diameter 1,5 ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan bagaimana saya membuat pakan ikan alternatif. Kita sediakan alat-alatnya, dan ini alat-alatnya ya. Sediakan dulu alat-alatnya. Jangan khawatir, siapa aja yang mau bertanya silakan ya. Bagi yang mau bergabung silakan, tidak perlu bayar ya untuk bergabung. Tidak perlu main koin-koinan ya. Siapa aja yang mau bergabung silakan aja. Siapa yang mau mencari ilmu dengan saya sendiri. Aduh, semutnya. Saya guys sediakan aja alat-alatnya ya. Kalau ini mah tambang ini mah bukan untuk ini ya, bukan untuk mengikat teman-teman ya.
Ini saya alatnya paling hanya sedikit aja. Ini ada jolang, kemudian ada alat pengaduk ya. Alat pengaduk bisa pakai sendok tembok, bisa juga pakai centong ya. Nah, dan ini ada ember untuk nanti untuk fermentasinya ya. Oke, kita lanjutkan. Saya mau ngambil dulu Putra Pam, terima kasih. Saya mau mengambil dulu bahan-bahannya ya. Bahan yang sudah dikukus. Nah, nanti kita sesuaikan untuk kebutuhan ikan saya ya guys. Proteinnya. Nah, untuk ikan nila itu yang saya tahu proteinnya itu cukup 10 hingga 20% aja. Kita cukup 20% aja proteinnya untuk ikan nila mah. Kalau untuk ikan lele baru 25 hingga 35%. Berhubung ini untuk ikan nila, jadi saya akan cukupi kebutuhan pada proteinnya ikan nila ya, yakni 10 hingga 20% aja ya, 20%. Bagaimana komposisinya nanti ya. Nah, sambil saya tiriskan dulu, nanti saya bicara ya. Ini saya pindahkan dulu. Kita nanti bicara komposisi ya. Nanti kita hitung dengan hitungan matematika ya, supaya lebih jelas bagaimana kebutuhannya. Tuh panas ya, ada uap-uapnya ini. Dan ini uapnya juga bisa berguna untuk muka kita guys, supaya muka kita tetap bersih, tidak banyak jerawat ya. Ini bisa berguna juga. Jadi ada manfaatnya juga buat tubuh kita juga ya. Jadi kalau kita sebagai petani itu tidak perlu banyak perawatan ke salon ya, karena cukup juga. Ini bisa menjadi sauna juga ya. Nah, ini kita sambil dinginkan. Jadi ini guys, saya bekatul 2,5 kg, kemudian tepung beras 2,5 kg ya. Nanti butuh berapa pelet yang saya masukkan ke campuran ini ya. Kita hitung secara matematika ya. Jadi tidak berbohong, tidak membohongi, nanti masyarakat tidak terbohongi juga ya, tidak tertipu. Dan nanti kita hitung ya, nanti dipraktekkan hitungannya. Ini supaya agak dingin, kita coba hitung dulu ya. Terima kasih Putra Pam ya, sudah menyukai live saya. Berkah barokah. Nah ini guys, saya tadi baca-baca di internet ya, bahwa kandungan kita bicara protein dulu ya. Kita bicara protein dulu. Kalau karbohidrat sudah tentunya
tentunya karbohidrat pasti lebih tinggi ya. Untuk tepung beras karbohidratnya itu terdiri dari 80%-an ya, 70 hingga 80%. Kemudian untuk bekatul karbohidratnya terdiri dari 60 hingga 65%. Nah, untuk proteinnya sendiri di tepung beras itu ada sekitar 3%. Di bekatul ada sekitar 13 hingga 17%. Anggap saja supaya gampangnya kita 15% aja ya. Biar gampang. Biar gampang. Atau kalau mau ngambil yang kecilnya nggak apa-apa. Kita coba hitung aja ya. Jadi nanti rata-rata protein yang ada di sini ya. Kan ada 5 kg ini ya. Rata-rata protein yang ada di sini kita coba hitung ya. Kalkulator. Kalkulatornya kok nggak ada ya kalkulatornya. Kita coba, adanya kalender guys, kalender Play Store. Kita coba di Play Store aja ya. Gas, susah kalkulator, kita pakai otak aja ya. Ini harus ada jaringan guys, harus ada jaringannya nih. Datanya, oh ini datanya di off kan ya. Rencana nanti kita pakai ini ya guys, untuk kebutuhan itu kita pakai semuanya 30% ya, 30 semuanya 1:1 maksudnya ya, 1:1:1. Nanti kita kalau misalkan 1:1:1 kita coba nanti apa namanya, hitung kita kandungan beras ya. Kita catat dulu kandungan beras itu kita ada di 2%, 3%, sorry ya, 3%. Berarti hitungannya adalah 3 kali, kan berasnya itu ada 2,5 kilo ya, berarti 3 kali 2,5 dibagi, nanti seluruhnya akan ada 7,5 berarti ya, dibagi 7,5. Nah, gitu ya. Sama dengan, nah berarti kandungan beras nanti rata-ratanya ada 1%. Berarti kita hitung 1 ya. Nah, itu jadi 2,5 dibagi dikalikan 1/3 ya nantinya ya. Oke. Berarti sekarang kandungan ini kandungan bekatul itu ada 13%, berarti 13 dikali 2,5 dibagi 7,5 ya.
Nah, ini ada 4,3%. Nah, berarti tadi 1 tambah 4,3 berarti 5,3 ya. Sama dengan kandungan protein dari pelet itu ada 31%. 31 dikali 2,5 dibagi 7,5 ya. Berarti ada 10,3 ya. 10,3. Nah, tadi 10,3 ditambah 5,3. Jadi nanti kandungan protein bila mana pakai pelet itu proteinnya sebanyak 15,6% ya. Oke. Jadi seperti itu ya hitungannya. Hitungannya jadi seperti itu, guys. Nah, kita sekarang coba membuat lumayan lah 15% ya. Jadi kita pakai yang proteinnya 2,5%. Sorry, bukan protein. Peletnya 2,5 kg ya. Nah, sekarang komposisi peletnya itu ada di 15%. Tapi nggak apa-apa, karena kan untuk kebutuhan daripada ikan nila itu bobotnya itu cukup 15 hingga 20%. Nah, ini guys, kalau kita menunggu dingin lama sekali ya, menunggu dingin memang harus dingin ya. Nah, sekarang kita coba dinginkan pakai yang namanya air ya. Kita pakai air. Ini kan ada 2,5 kg, ada 5 kilo. Ini terlalu penuh ya guys, nanti nggak cukup nggak ya. Kalau misalnya nggak cukup, karena ini masih panas ya guys, jadi harus biar cepat dingin, kita aduk-aduk dulu biar uapnya pada keluar ya. Dan juga supaya bercampur juga antara bekato dan beras ya. Nah, biar cepat dingin kita coba
pakai air ya, air dingin, airnya dari kolam. Airnya itu saya kasih 500 ml per kilogram. Berarti karena itu ada 5 kilogram, saya akan berikan 2,5 liter. Kalau skala industri cukup pakai ini aja, pakai mesin ya. Kalau ini kan masih skala rumahan guys, jadi cukup saya bikinnya untuk kebutuhan 1 minggu sekali aja. Apabila mau habis dibikinkan. Kenapa saya bikin pakan alternatif? Karena tujuan saya adalah pertama pengen mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari hasil yang didapatkan dari buatan saya sendiri ya. Yang kedua, pengen menekan biaya supaya lebih murah biaya pakannya ya. Yang ketiga sih karena bahan pelet yang ada itu kelebihan untuk proteinnya, di sisi proteinnya karena kandungan protein yang ada di situ terlalu lebih ya, 31% yang ada di pelet, sehingga menyebabkan bisa juga ke ikan nilanya agak sedikit stuck gitu ya, karena kelebihan protein. Karena itu pakannya saya belinya untuk lele, karena di toko terdekat itu si pakan yang ada itu tidak ada ya untuk ikan nila khusus.
masih hangat guys, masih hangat, jadi masih belum kalau belum dingin masih belum bisa dikasih probiotik ya, karena kalau misalkan probiotik dikasih kepada yang udaranya hangat suhunya hangat, nanti malah probiotiknya nggak efektif ya digunakan ke sana, malah nanti si bakterinya malah pasif nantinya ya, enggak. Makanya ini harus didinginkan ya. Nah, untuk bantuan mendinginkan juga kita bisa diaduk-aduk terus. Tadi sudah dikasih air dingin ya, supaya cepat dingin. Oke, ada yang bertanya nggak? Sebelum saya melanjutkan, anugerah terindah, terima kasih sudah like-nya ya, berkah dan barokah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni saya akan membuat bibisan peletnya ya. Peletnya itu terdiri dari 2,5 kg juga ya. Jadi nanti kalau ditotalkan biayanya untuk biaya pakan ini sebanyak, kalau 2,5 kg kali 14.000 dalam kalkulator. 14.000 dikali 2,5, 35.000 guys. 35.000 dibagi 7,5, jadi butuh biaya 4.666 per kilogramnya ya. Cukup murah, karena beras dan bekatunya saya mah dapatnya gratisan ya. Tapi jangan iri, karena ayah saya punya penggilingan padi, jadi saya tidak perlu membayar bekatu dan berasnya. Ya kurang lebih 5.000 rupiah ya guys. Satu kilo 400. Kilo 100, jadi 2,5 kg ya guys. Nah, untuk 2,5 kg saya kasih air sebanyak
1 kilo kan 500, ini 2 kilo berarti 1250 ml ya. ml. Kemudian nanti saya akan kasih vitamin ikan ya, biar nambah protein. Ini saya selalu kasih Bluecore Probiomax untuk vitamin ikannya ya. Nah, ini vitaminnya ini untuk 3 kg saya kasih 6 ml atau 1 tutup botol. Nah, itu karena 2,5 kg mirip dengan 3 kg ya. Jadi nanti akan saya kasih 1 tutup botol kurang, atau bisa setara dengan 750%, 75% dari tutup botol ya. Nah, ini saya selalu pakai karena ini mengandung antimikroba juga ya, mengandung asam amino, mengandung vitamin, dan juga mengandung omega 3, omega 6, omega 9, dan DHA ya. Seperti itu. Silahkan teman-teman kalau mau berminat membeli aja untuk vitamin ikannya dari Bluecore Max Oil ya. Saya kasih satu tutup botol kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung aja dimasukkan ke dalam peletnya, dan kita langsung aduk-aduk ya. Kalau kemarin saya kasih bikinnya hanya 6 kilo. Jadi terdiri dari bekatu dan beras itu 5 kg, ditambah hanya peletnya 1 kg. Jadi proteinnya masih kurang. Jadi proteinnya hanya sekitar 10%. Kalau ini saya tambah tambah lagi peletnya 2,5 kg jadinya ya. Jadi kebutuhan proteinnya menjadi 15% ya. Lumayan cukup lah 15% ya. Sebetulnya protein itu untuk aroma-aroma pada ikannya ya, supaya lebih nyangut gitu. Lebih lahap lagi nanti ya si ikannya makan makanan yang kita buat ya. Kalau teman-teman punya mesinnya, cukup diaduk-aduk aja pakai mesin ya.
Sambil kita cek, oh ini sudah sedikit dingin ya, tapi dalamnya masih ada hangat-hangatnya. Kita aduk-aduk lagi yang ini ya. Nah, sekarang saya siapkan probiotiknya ya guys. Ini probiotik untuk bekatul dan juga tepung beras ya. Saya kasih E4 perikanan ya. Untuk E4 perikanan ini saya kasih dalam 1 kg 10 ml. Berarti untuk pakan saya yang ada sekarang itu kan 5 kg. Berarti akan saya kasih 50 ml. Saya akan tambahkan sedikit air saja untuk cepat larut untuk cepat teraduk-aduk ya. Saya kasih 250 ml lagi airnya. Kemudian kita tambahkan probiotik E4 untuk pakan itu sebanyak 10 ml per kilogram. Berarti saya akan berikan 50 ml per kilogram. 50 ml per 5 kilogram. Kita tes lagi apakah sudah dingin. Harus sampai dingin ya, biar kalau masih panas ataupun hangat nanti bekerja probiotiknya nggak efektif.
Ini masih hangat-hangat ya, masih hangat-hangat, kita perlu aduk-aduk kembali. Jadi pemirsa harus bersabar dulu ya. Santai saja, karena kan probiotik sudah disiapkan, nanti tinggal kita mengaplikasikannya. Guys, sambil nunggu dingin, saya juga mau membibis karena makanan untuk hari ini kan nggak ada ya. Jadi sekarang saya akan ngasih makan full pelet aja hari ini ya untuk ikannya. Sebetulnya bisa aja dipuasakan, tapi ini sambil menunggu ini aja, menunggu dingin aja ya.
Alah, kita sekarang membuat bibisan pakan ya. Oh, wadahnya kurang, Saya bikin 1 kilogram aja untuk hari ini ya. Kalau untuk 1 kilogram saya kasih vitaminnya setengah, tutup botol saja karena ini sudah mengandung banyak protein ya. Kalau bau buat dimasukkan langsung, saya kasih airnya hanya seperempatnya aja ya. Dalam 1 kilogram saya kasih 200 mililiter ya, 250 mililiter. Oke, sambil ngecek di sini sudah cukup dingin ya, guys. Kita aduk-aduk sekali lagi. Jadi nanti biar bercampur antara yang dingin dengan yang hangat, biar nanti tambah berkurang hangatnya ya. Jadi memang pekerjaan ini harus rajin, telaten, sabar, tekun ya, biar hasilnya itu memang apapun pekerjaannya nanti harus, kalau misalkan rajin, tekun, telaten, insya Allah proses yang panjang, sabar menjadikan kita banyak sekali pelajaran ya. Kalau mau hasilnya bagus ya. Jadi jangan, istilah bahasa Sundanya mah gurung gusuh.
kayak bikin dodol juga ya, sama ya. Teman-teman yang suka bikin dodol mungkin harus sabar juga ya, biar hasilnya juga maksimal. Biar hasilnya maksimal, jadi kita memang butuh kesabaran. Sambil nunggu dingin ini, saya mau ditinggal dulu sebentar ya. Ini barangkali ada pintu-pintu yang nggak dikunci.
Oke, sorry teman-teman ya menunggu lama. Terima kasih yang sudah menyukai saya, sudah menonton setia ya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala. Nah, ini sudah cukup dingin ya guys, sudah saatnya kita kasih probiotik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk kasih dengan merata ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya probiotiknya pun merata ya. Oke, sekarang kita campurkan ini apa namanya, peletnya ya. Peletnya pada berjatuhan guys. Nah, pelet yang ini karena wadahnya adalah yang untuk fermentasi AMR ini ya, jadi saya pelet ini kita masukkan dulu ke dalam teko ya. Oke, teman-teman bisa mengambilnya seperti ini ya. Kita ambil, kita aduk-aduk lagi di ember aja ya. Ini 3, kemudian ini sedikit,
Kita campur-campur di ember. Sedikit demi sedikit ya. Itu. Ada apa ini? Saya cek dulu ke jaringannya ya guys. Barangkali kurang jaringan. Nah, barusan ternyata TikTok meminta mengkonfirmasi apakah, karena ini sudah 1 jam lebih ya guys saya live-nya, ternyata lama juga ya membuat pakan sambil live ini ya, tapi nggak apa-apa lah, demi pemirsa kita lanjutkan ya. Ini udah kesiangan juga nih, mau berangkat kerja ya, udah kesiangan, tapi ini tinggal sedikit ya, kita lanjut aja.
Oke, sudah kita masukkan. Saatnya kita tutup dengan rapat. Jadi ini 1 ember ya. Nah, ini bisa dalam 7,5 kg ini bisa sekitar 15 kg ya untuk bobot pakannya. Wah. Nah, sekarang saatnya beres-beres dulu guys. Beres-beres, kita bersih-bersih dulu untuk peralatan tadi bekas ngukus ya. Saya bersihkan dulu di ini, di apa namanya, saya bersihkan dulu di kolam ya, bekas ngukusnya. Alhamdulillah sudah beres-beresnya. Sekarang kita lanjut ke pemberian pakan ya. Ditunggu dulu, saya ngambil pakannya sambil saya menyimpan panci ini ya.
Nah, ini pakannya kita berikan ke ikannya. Oke guys, seperti itu kegiatan saya di hari ini ya, di live ini. Semoga bermanfaat selalu. Nilakah itu bang? Ya nila, ini nila lagi dikasih makan nilanya ya. Tapi sekarang live-nya mau berakhir. Berhubung saya mau beralih ke tempat kerja ya. Mohon maaf bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan, semoga bermanfaat selalu. Dan mohon maaf apabila apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan itu ada yang menyinggung teman-teman semua. Dan saya pamit undur diri untuk live-nya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan di live-live selanjutnya. Dan mudah-mudahan saksikan besok untuk mengaplikasikan pakan alternatif buatan saya sendiri, apakah efektif atau enggak ya, dengan bobot tadi dengan komposisi bekatul 2,5 kg, beras tepung beras 2,5 kg, dan juga pelet 2,5 kg. Dan kandungan yang ada di dalam
pakan alternatif saya tadi proteinnya sekitar 15%, dan itu mudah-mudahan cocok untuk pakan ikan nila. Oke, demikian yang saya bisa berikan. Saya pamit undur diri. Salam perikanan, salam peternakan, dan juga salam pertanian, dan salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya.